Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mapel Keenuan. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang macam-macam aliran dalam Islam. Aliran dalam Islam di sini banyak sekali yang akan kita bahas, yaitu ada 7. 7 itu apa saja? Yang pertama adalah Syiah. Syiah kemarin kita sudah menyinggungnya atau membahasnya. Jadi Ali dan Muawiyah setelah perang Siffin itu kan kemudian mengadakan perdamaian. Dalam perdamaian itu, setelah itu ya, kemudian muncul golongan Syiah dan Khawarij. Jadi Khawarij itu yang nomor 2. Kemudian yang ketiga adalah Mu'tazilah, dan yang keempat Murji'ah, yang kelima adalah Najariyah, yang keenam Jabariyah, dan yang terakhir adalah Musyabbihah. Ini nanti yang akan kita pelajari. Jadi ada 7 aliran dalam Islam. Yang kita bahas yang pertama adalah Syiah. Syiah itu siapa? Kaum Syiah itu adalah kaum yang berlebihan memuja Ali bin Abi Thalib. Jadi kaum ini sangat menyukai atau memuja Ali bin Abi Thalib. Pelopor dari golongan ini siapa? Yaitu Abdullah bin Saba, pendeta Yahudi dari Yaman yang masuk Islam. Itu adalah pelopornya. Inti dari paham Syiah adalah yang pertama, pangkat khalifah pengganti Nabi wafat diwarisi oleh ahli waris Nabi dengan ditunjuk Nabi melalui wasiat. Kemudian yang kedua, khalifah yang dalam istilah Syiah adalah imam, merupakan pangkat tertinggi dalam Islam sekaligus menjadi salah satu rukun dan tiang agama. Jadi khalifah itu merupakan pangkat tertinggi dalam kaum Syiah ini. Kemudian yang ketiga, khalifah dalam istilah Syiah dianggap maksum, artinya tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Nah, jadi luar biasa ya khalifah ini menurut kaum Syiah. Yang perlu diluruskan dari Syiah ini menurut Aswaja, yaitu Ali bin Abi Thalib itu bukan golongan Syiah dan bukan imam dari kaum Syiah. Kaum Syiah sendirilah yang menganggap Ali sebagai imam mereka. Jadi itu menurut atau pendapat dari Aswaja, dan itu perlu diluruskan. Paham ya? Yang kedua adalah Khawarij. Kaum Khawarij itu siapa? Kaum Khawarij adalah kaum yang berlebihan membenci Ali bin Abi Thalib. Tadi kalau golongan Syiah itu kan kaum yang berlebihan memuja Ali. Nah, kalau Syiah itu memuja Ali, kalau Khawarij berarti yang membenci Ali. Pelopor dari Khawarij, Khawarij adalah Abdullah bin Wahab ar-Rasyidi. Itu pelopornya. Golongan Khawarij disebut juga dengan kaum Syurah. Kaum Syurah itu adalah kaum yang mengorbankan dirinya untuk kepentingan agama. Kemudian fatwa dari Khawarij itu adalah bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar adalah kafir dan dianggap murtad, sehingga wajib dibunuh. Jadi mereka menganggap orang yang sudah berbuat dosa besar, ya mereka itu kafir, kemudian wajib dibunuh. Yang perlu diluruskan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak boleh buru-buru mengkafirkan orang lain dan harus berhati-hati dalam mengucapkan kata kafir. Orang itu harus memikirkannya dengan matang-matang atau harus dipikir resikonya terlebih dahulu ketika mereka mengatakan kafir. Jika yang dikatakan orang itu kafir, itu memang benar dia kafir, berarti benar ya ucapannya. Tapi kalau yang dituduh itu adalah ternyata bukan kafir, maka kafir itu akan kembali kepada orang yang menyebutkannya tadi. Jadi hati-hati, tidak boleh mengucapkan kata kafir. Yang ketiga adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kaum yang bagaimana? Yaitu kaum yang berfaham bahwa Tuhan itu tidak mempunyai sifat, bahwa manusia itu membuat atau melakukan pekerjaannya sendiri.
Tuhan tidak bisa dilihat dengan indera mata di surga kelak. Kemudian orang yang melakukan dosa besar akan diletakkan di dua tempat atau al-manzilah baina al-manzilatain. Maksud dari dua tempat ini itu adalah tidak di surga dan tidak di neraka, berarti di tengah-tengah. Jadi orang yang melakukan dosa besar itu ya tidak dimasukkan ke surga dan tidak dimasukkan ke neraka menurut Mu'tazilah. Kemudian Nabi Muhammad saat bermi'raj dengan roh saja tanpa fisiknya. Itu Mu'tazilah, pelopornya adalah Wasil bin Atok dan Umar bin Ubaid. Pendapat dari Mu'tazilah itu adalah Mu'tazilah terlalu mengagungkan akal. Nah, soal ini kemudian diluruskan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Baik dan buruk ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, bukan akal. Akal digunakan untuk meneliti sebagai pelaksana, bukan untuk menentukan suatu hukum. Jadi dalam menentukan suatu hukum itu menggunakan Al-Quran atau bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari akal. Terus paham Mu'tazilah itu dikenal sebagai kaum yang dalam sejarah telah membunuh banyak ulama Islam. Yang keempat adalah Murji'ah. Murji'ah itu kaum yang apa? Yaitu kaum yang berfatwa bahwa berbuat maksiat tidak memberi madorot kalau sudah beriman. Sedangkan jika berbuat kebajikan tidak akan memberi manfaat jika pelakunya adalah orang kafir. Maksudnya bagaimana? Yaitu kalau dia sudah beriman meskipun dia berbuat jahat, dia itu tidak dosa. Tapi kalau dia itu orang kafir, meskipun dia berbuat kebaikan, itu tidak mendapatkan pahala. Itu menurut kaum Murji'ah seperti itu. Selain itu, Murji'ah juga berpendapat Muslim yang berbuat dosa besar tetap mukmin dan bukan kafir. Dosa besar yang telah diperbuat, apakah diampuni atau tidak, keputusan diserahkan kepada Allah. Jadi, orang yang berbuat dosa besar itu tetap mukmin menurutnya. Jadi, keputusannya itu diserahkan kepada Allah, tapi labelnya orang yang berbuat dosa besar itu tetap mukmin dan bukan kafir. Pelopor dari Murji'ah adalah Hasan bin Bilal dan Abu Salat As-Saman. Aliran selanjutnya adalah Najariyah. Najariyah itu sekelompok golongan yang fatwa-fatwanya bertutur bahwa perbuatan manusia adalah makhluk, yakni yang membuat perbuatan manusia adalah Tuhan. Namun mereka berpendapat sifat Tuhan tidak ada. Menurutnya seperti itu. Itu sangat bertentangan dengan Aswaja ya, nanti akan kita ungkapkan. Pelopor dari Najariyah adalah Abu Abdillah Husain bin Muhammad An-Najjar. Jadi kalau ada Muhammad An-Najjar berarti dia adalah pelopor dari Najariyah. Mengenai pendapat dari Najariyah tadi, Ahlussunnah wal Jamaah itu Allah mempunyai sifat yang qadim, yang berdiri di atas dzatnya yang qadim. Kalau tadi Najariyah itu kan berpendapat bahwa sifat Tuhan tidak ada, lain dengan Aswaja, mengatakan bahwa Allah itu mempunyai sifat yang qadim. Aliran yang keenam, Jabariyah. Jabariyah itu sekelompok golongan yang fatwa-fatwanya menuturkan bahwa manusia itu majbur, yakni tidak berdaya apa-apa dan semua perbuatannya atas kuasa Tuhan. Jadi manusia itu tidak memiliki kemerdekaannya. Dan apapun yang dilakukan oleh manusia itu adalah atas kehendak Allah. Menurut Jabariyah itu seperti itu. Itu bertentangan dengan Aswaja ya. Kalau menurut Aswaja, semua yang terjadi atas kehendak Allah. Namun Allah juga menjadikan adanya ikhtiar bagi manusia. Jadi maksudnya gini, takdir itu memang dari Allah, tapi manusia wajib berusaha atau boleh berusaha. Meskipun takdir sudah dari Allah. Beda dengan Jabariyah tadi. Pelopor dari Jabariyah itu Jaham bin Safwan. Aliran yang terakhir adalah Musyabbihah. Musyabbihah itu aliran yang berpendapat bahwa Tuhan punya kemiripan dengan manusia. Misal punya tangan, kaki, dan lain-lain. Jadi Tuhan dianggap sama dengan manusia.
Itu berbeda dengan aswaja. Aswaja dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11, tiada sesuatu apapun yang menyerupainya. Jadi tidak ada yang menyerupai Allah, termasuk manusia. Pelopor dari musyabbihah Abu Abdillah bin Hamid bin Ali Warok. Tadi macam-macam aliran dalam Islam. Jadi yang kita pelajari hari ini, aliran dalam Islam itu ada 7. Ini ada tambahan materi sedikit. Di dalam aliran dalam Islam itu, di masing-masing aliran itu pecah menjadi beberapa golongan. Golongan Syiah pecah menjadi 22 aliran. Khawarij pecah menjadi 20 aliran. Mu'tazilah pecah menjadi 20 aliran juga. Murji'ah pecah menjadi 5 aliran. Najariyah pecah menjadi 3 aliran. Jabariyah pecah menjadi 1 aliran. Dan Musyabbihah pecah menjadi 1 aliran. Jadi yang paling banyak adalah Syiah menjadi 22 aliran. Ya, ini tadi materi macam-macam aliran dalam Islam, bisa kalian tulis di buku ya. Karena materi di sini lebih singkat daripada kalian harus membaca di buku panduan kalian. Jadi nanti untuk belajar kalian lebih mudah. Demikian pembelajaran pada hari ini. Bu Miss terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pelajaran banyak kata-kata yang salah atau kalian kurang bisa memahaminya. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.